Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Wijaya, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas Latsar agenda kedua, yaitu tentang anti korupsi. Di sini ada 2 soal untuk tugas individu ini. Baiklah, kita langsung saja. Tugas individunya yaitu yang pertama, uraikan implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi di tupoksi saudara. Yang kedua, buatlah rangkuman materi anti korupsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 tugas ini. Baiklah, langsung saja. Nah, sebelum kita membahas implementasi dari anti korupsi, kita harus tahu terlebih dahulu nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa saja? Nah, di sini ada 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama itu jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, 9 adil. Nah, terus sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita juga harus tahu tupoksi yang ada pada guru. Nah, berikutnya berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3, tupoksi guru itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4, membimbing dan melatih peserta didik. Dan kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, itulah tadi kelima tupoksi guru menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 pasal 3. Nah, sekarang kita akan melihat contoh implementasi yang diterapkan pada nilai-nilai dasar anti korupsi terhadap tupoksi menjadi seorang guru. Nah, inilah implementasi nilai dasar anti korupsi di tupoksi seorang guru. Yang pertama itu implementasi yang pertama adalah nilai jujur. Dapat diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi guru, yaitu pada menilai hasil pembelajaran. Guru menilai sesuai dengan hasil yang didapatkan, bukan karena faktor lain seperti kedekatan, suku, agama, ras, dan lain-lain. Jadi kejujuran ini sangat diperlukan, mengingat nilai dari seorang siswa itu guru harus objektif, bukan dilihat dari subjektifnya. Yang kedua, implementasi yang kedua adalah nilai peduli. Nah, di sini dapat diimplementasikan peduli itu dengan terhadap siswa yang selalu mendapatkan nilai rendah, sehingga guru tersebut harus mencari metode atau strategi lain dalam mengajar agar nilai siswa tersebut dapat meningkat. Nah, kalau metode itu memang harus banyak diterapkan. Kenapa? Dari seluruh siswa belum tentu satu metode itu bisa diterapkan. Mungkin ada metode-metode lain yang dapat membantu siswa lain. Cocok-cocokan juga. Jadi ada siswa yang satu, si A itu cocok dengan metode ini. Ada siswa yang B itu cocok dengan metode ini. Jadi guru harus memperhatikan murid-murid dan peduli terhadap nilai-nilai murid yang rendah. Terus yang ketiga yaitu implementasi mandiri. Dapat diimplementasikan dengan masing-masing guru mempersiapkan rencana pembelajaran sendiri, tidak menyuruh orang lain untuk membuat rancangan tersebut. Nah, jadi tidak menugaskan atau pembelajaran tersebut dialihfungsikan kepada guru lain atau staf. Jadi guru membuat perencanaannya sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu disiplin.
dapat diimplementasikan dengan melaksanakan pembelajaran tepat waktu dan selesai pengajaran sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya, yang kelima adalah tanggung jawab, dapat diimplementasikan dengan guru bertanggung jawab terhadap tercapainya pelaksanaan belajar mengajar yang kondusif baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang keenam, implementasi kerja keras dapat diimplementasikan dengan guru bekerja keras dalam melatih peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga perlombaan peserta didik tersebut dapat menjadi juara. Oke, yang ketujuh adalah sederhana. Dapat diimplementasikan dengan penampilan guru pada saat mengajar sewajarnya saja, tidak menggunakan perhiasan yang mahal, jam mewah, atau membeli makanan yang mahal pada saat istirahat. Selanjutnya yaitu berani. Dapat implementasikan dengan guru berani mengikutkan serta peserta didik, membimbing peserta didik untuk mengikuti perlombaan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Jadi jangan sampai insecure terhadap sekolah-sekolah lain. Yang kesembilan, implementasinya adalah adil. Jadi guru berperilaku adil terhadap seluruh siswa, tidak memandang suku, ras, agama, dan lain-lain, sehingga seluruh siswa dapat dibimbing oleh guru tersebut sama baiknya dengan siswa yang lain. Oke, yang selanjutnya pembahasan nomor 2 yaitu ringkasan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Nah, pengertian korup ini ada berbagai pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia, dari The Lexion Webster Dictionary, dan Kamus Hukum. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu busuk, palsu, atau suap. Tapi menurut Kamus Hukum, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Terus ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Terus korupsi yaitu sama dengan penggelapan plus kerugian negara. Maksudnya ini pencurian dan penggelapan. Jadi beda pencurian sama penggelapan. Kalau pencurian secara melawan hukum plus mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Namun kalau penggelapan, pencurian barang, hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku. Jadi barang tersebut ada di kekuasaan dia, namun dia disalahgunakan atau penyelewengan kepercayaan. Selanjutnya jenis-jenis korupsi ada 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, di sini upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai bahwa yang bukan hak kita tidak boleh diambil. Kemudian memahami bahwa korupsi merupakan tindak yang berbahaya dan merugikan baik diri kita sendiri, instansi maupun negara. Menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam diri kita. Menerapkan budaya bebas KKN di lingkungan instansi tempat kita bekerja. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, tugas Latsar, agenda kedua yaitu anti korupsi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.